Bapak Ibu, teman-teman. Ini Messi Uji ini mau dikasih promo, mudah-mudahan pada gabung KB Pak, Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Jam 6 Mbak Indah. Jam 6 ya. Udah jam Kita akan 6 ya, udah. Ya, sudah jam 6. Monggo, bentar ya. monggo, dilanjut. Oke, di mute semua, kompak, yuk. Yuk, Monggo, terima kasih. siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, terima kasih ya sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat, semua karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan dan kesempatan berumur panjang sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali, belajar bersama dalam Zoom Buku Bijak pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini tanggal 24 Oktober 2024, buku bijak kali ini akan disampaikan oleh seorang Bapak sekaligus Ketua HK, Kane HK dari Jayapura. Ya, beliau adalah Bapak Asmen ya. Tentu semuanya sudah mengenal beliau ya. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, saya mohon perhatian dan kerjasama. Semua peserta mic dan kamera harap di off dulu ya. Jangan berbicara selama pemateri menyampaikan materinya. Kalau ingin menyampaikan nanti kalau sudah diberi kesempatan moderator baru boleh berbicara ya. Kemudian untuk kamera boleh di on tapi yang sopan ya Bapak Ibu berpakaian sopan karena kita tuh Zoom-nya Zoom nasional ya dilihat semua orang. Jadi mohon kerjasamanya kalau kamera mau di on boleh asalkan kita berpakaian sopan. Apabila Bapak Ibu kurang kurang enak dilihat mohon maaf ya kameranya sebaiknya di off saja. Demikian ya Bapak Ibu ya. Baik, tanpa buang-buang waktu, segera kita akan sama-sama dengarkan. Kita akan sama-sama belajar tentang belajar menjadi pemimpin yang bijak bersama Bapak Asmen, Ketua HK dari Jayapura. Kepada Pak Asmen, saya persilahkan. Silahkan Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Indah untuk membacakan buku bijak pada hari ini. Karena di sini cuaca hujan, jadi mungkin kalau suara kurang begitu keras, mohon maaf sebelumnya karena terganggu hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya akan membacakan buku bijak karena kita ini masih sama-sama belajar. Nanti bila mana ada yang kurang atau yang salah, itu saya mohon Bapak Ibu nanti bisa menambahkan. Oke, saya mulai dengan bacaan yang halaman pertama. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak: berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi di sini Bapak Ibu, pemimpin hebat itu belum tentu bijak karena dia itu merasa dirinya pintar, merasa dirinya bisa, jadi dia selalu harus minta dihormati. Dan kalau mengambil keputusan, beliau itu selalu maunya sendiri. Tapi kalau pemimpin bijak, sudah pasti hebat. Dalam arti, kalau sudah bijak, semua keputusan apapun yang mau diambil itu didiskusikan dulu, diambil keputusan yang baik. Nah ini kalau bahasa Jawanya itu orang pemimpin hebat itu orang pinter, tapi kalau pemimpin bijak itu orang ngerti. Jadi
Perbedaannya kalau pintar itu belum tentu ngerti, tapi kalau ngerti itu pasti tahu, pintar. Nah, ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Nah, ini Bapak Ibu. Ciri-cirinya pemimpin bijak itu berjalan menuju yang dituju itu sudah tahu arahnya kemana, tujuannya kemana. Terus tidak bertinju sembarangan, artinya tidak melakukan atau langkah sembarangan, dia selalu melangkah dengan bijak dan sesuai dengan berlari tadi ada tujuannya. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, kita belajar setiap hari, kita selalu melatih diri untuk menjadi pemimpin yang bijak dan baik. Nah, kita di Jum pagi ini itu sudah melatih diri kita, mengasah diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Perlombaan kita bukan lari cepat, akan tetapi lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jadi perlombaan di sini Bapak Ibu kita di KLP ini bukan lari cepat, akan tetapi larinya jarak jauh. Jadi kita harus bareng-bareng bersama untuk menjaga stamina sampai tujuan. Nah, tapi dengan itu kemarin yang dapat tambahan dari Pak Ustadz Ibrahim, karena kita ini sudah posisi Kane atau Orto, itu dibalik menjadi kita lebih lari lebih cepat supaya nyampe tujuan. Tujuan di sini maksudnya goal di PT KLPI. Jangan seperti Coca-Cola, mohon maaf, jangan seperti minum bersoda yang dikocok. Jadi maksudnya ini jangan seperti minuman yang bersoda, begitu dikocok langsung dibuka itu hilang. Jadi terus kendor lagi. Istilahnya jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi atau contoh supaya semangat kita tetap terjaga. Cara jaga stamina. Cara jaga stamina 1, andalkan Tuhan. 2, doakan goal strategi tim. 3, doakan leader. 4, percaya perusahaan. Andalkan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi di sini untuk menjaga stamina kita selalu mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa supaya semua apa yang kita lakukan itu dapat ridhonya. Terus doakan goal. Nah ini Bapak Ibu, doakan goal. Goal kita, strategi, tim. Jadi strategi dan tim kita kerjasama, berdoa bareng-bareng bersama supaya goal kita ke depan untuk program KLP ini bisa tercapai dengan baik. Doakan leader. Nah ini Bapak Ibu ya, kita mendoakan leader, orang-orang yang memberi informasi kepada kita selalu kerjasama dan berdoa supaya kita saling mengerti dan memahami supaya kerja gotong royong kita lebih baik lagi. Percaya perusahaan Bapak Ibu. Ini percaya perusahaan, kita sudah harus pasti percaya perusahaan karena perusahaan kita sudah memberikan yang terbaik. Percaya sistem, apalagi ke sistemnya Bapak Ibu, sistem perusahaan ini sudah luar biasa, sistem susun rapi. Percaya leader, kita harus percaya leader karena apa? Karena kita yang dapat informasi dari beliaunya juga, beliau leader ini secara otomatis membawa informasi yang terbaik untuk kita. Ikuti prosedur. Nah ini Bapak Ibu ya, kita harus mengikuti prosedur karena di PT KLP ini sudah dilengkapi semuanya. Kita harus mengikuti prosedur, mau melangkah ke depannya kita yang di HK atau yang di calon-calon mitra atau anak-anak kita arahkan untuk mengikuti prosedur. Kita tinggal menjalankan dan ikuti aturan yang sudah ada. Jangan membuat aturan di dalam aturan. Komitmen dan resisten. Nah, komitmen dan tumak nina ini. Komitmen kita itu wajib. Karena apa? Karena kita ingin mencapai tadi yang dibilang goal, kita harus komitmen. Komitmen kerjasama sesama mitra, sesama leader kita, sesama pembina kita, sesama perusahaan, kita harus komitmen. Nempel. Nah, nempel di sini dalam arti kita nempel ke leader kita, ke perusahaan kita, nempel ke Tuhan Yang Maha Esa. Jadi selalu harus kita nempel. Kalau ada persoalan di lapangan, ibaratnya ke mitra atau calon mitra, ada persoalan yang kita belum bisa nangani, kita harus nempel ini dalam arti kita kerjasama dengan leader-leader kita,
atau ke pembina kita. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kenapa harus berdoa? Nah ini Bapak Ibu ya, laki-laki ini kita harus selalu berdoa. Karena masa depan adalah misteri. Tidak tahu yang 1 jam ke depan, 2 jam, atau besok, atau lusa yang terjadi apa, kita tidak tahu. Makanya kita setiap melangkah harus berdoa. Dan selalu berdoa meminta perlindungan dan pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah. Jadi Bapak Ibu ya, kita pemimpin yang fokus dengan goal itu tidak mudah kecewa, capek, males, kesel, dan bosan. Sebetulnya kalau masalah capek, males, kesel ini memang ya manusiawi lah kita ya. Tapi karena pemimpin yang fokus dengan goal, jadi ini kata-kata bosan, kesel, atau capek, kecewa ini tidak ada. Contohnya, kita sudah jauh-jauh mendatangi undangan, ternyata di sana responnya kurang bagus. Kita tetap semangat. Rasa kecewa memang ada, tapi kita sudah TST. Tahu diri, tahan diri, dan sadar diri, maka dari itu kita dalam pikiran tidak ada merasa capek. Akhirnya tetap semangat dan semangat. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan bacaan tanggal 24. Janganlah iri kepada orang jahat dan jangan ingin berkawan dengan mereka. Mereka hanya memikirkan kekejaman dan hanya membicarakan apa yang mencelakakan. Jadi di sini Bapak Ibu kita jangan iri, maksudnya kita jangan melakukan hal seperti yang mereka lakukan ya. Karena mereka ini orang jahat dan mereka itu orang jahat itu hanya memikirkan untuk bagaimana menjatuhkan orang lain atau mencelakakan orang lain. Jadi di sini kita sebagai pelajaran saja, jadi kita ngambil hikmahnya supaya kita tidak meniru mereka. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Nah ini Bapak Ibu, rumah tangga di sini dimaksud kalau saya mengartikan itu rumah tangga di PT KLPI. Jadi di PT KLPI ini kita dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dalam arti kita dibangun sesama mengerti dan sesama kerjasama supaya menjadi rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik dan menyampai tujuan yang nanti akan kita pensiun bareng-bareng di PT KLPI. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan berisi lengkap dengan barang-barang yang berharga dan indah. Nah, di sini saya artikan bahwa kamar-kamar ini adalah cabang-cabang kita di PT KLPI, Bapak Ibu. Kalau semua sudah terisi dengan saldonya, semuanya akan kelihatan menjadi berharga dan indah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini menurut versi saya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Orang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Pengetahuan lebih penting daripada tenaga. Nah, ini Bapak Ibu ya. Orang bijak itu lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Karena orang yang kuat ini selalu mengandalkan kekuatan. Tapi kalau orang bijak itu selalu bertindak sesuai pemikirannya. Yang bijak harus adil. Karena sebelum bertempur harus ada rencana yang matang dahulu dan semakin banyak penasehat, semakin besar kemungkinan akan menang. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita sebelum bertempur, dalam arti ini bertempur, kita sebelum melangkah untuk mempromosikan PT KLPI, kita harus direncanakan dulu. Dan ini penasehat-penasehat ini kita sudah banyak, penasehat dari Pak Basri, dari Pak Dermawan, dari Pak Nandang, dari Pak Andi, dan dari Pak Roy. Lah itu sebagai penasihat-penasihat kita supaya kita semakin besar kemungkinan akan menang. Orang bodoh tidak dapat menyelami hikmat. Ia tidak dapat berkata apa-apa kalau orang sedang membicarakan hal yang penting. Orang yang selalu merencanakan kejahatan akan disebut perusuh. Nah ini Bapak Ibu ya. Orang bodoh itu tidak bisa mengerti. Dalam arti dia kalau ada orang yang ngomong, itu dia selalu abaikan dan nggak mau tahu. Jadi membicarakan hal-hal yang penting ini dia orang tidak mengerti.
Orang yang selalu merencanakan kejahatan yang akan disebut perusuh. Nah ini Bapak Ibu ya, orang-orang yang bertindak kurang baik akan disebut sebagai perusuh. Dan ini perusuh ini artinya sebagai penghalang ya, melakukan kejahatan. Setiap siasat orang bodoh adalah dosa. Orang yang selalu mencela orang lain tidak disenangi oleh siapapun. Nah ini Bapak Ibu ya, orang bodoh itu selalu siasat, selalu membuat masalah. Jadi dia berdosa, dan orang yang selalu mencela orang lain selalu tidak disenangi orang lain karena dia senang membicarakan, senang ngobrol sana sini yang tidak ada gunanya dan merugikan dia sendiri, akhirnya orang lain kurang suka. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Nah ini Bapak Ibu ya, kita jangan selalu putus asa. Maksudnya dalam arti kita dari perpanjangan perusahaan ini untuk cerita pengembangan PT KLPI, kalau ada yang nggak ngerespon atau ada yang nggak mau nanggapi, kita jangan putus asa karena kita akan menjadi orang lemah. Maka dari itu kita tetap bersyukur, tetap mendekatkan diri sama Tuhan, dan tetap tadi menjalankan uh, tugasnya dengan baik, dan kita harus TST supaya kita tidak merasa jadi orang lemah. Jangan ragu membebaskan orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, selamatkan orang yang sedang digiring ke tempat penggantungan. Boleh saja berkata itu bukan urusanku, tetapi Allah mengawasi engkau. Ia mengetahui dan mengadili pikiranmu. Ia membalas manusia menurut perbuatanmu. Nah ini Bapak Ibu ya, jangan ragu. Maksudnya jangan ragu ini menolong orang yang dijatuhi hukuman mati, dalam arti di sini kalau saya mengartikan, kita jangan ragu untuk menolong orang-orang yang miskin, dalam arti orang-orang yang di pinggir jalan, yang banyak tidur-tidur di teras, supaya beliau terselamatkan. Jadi tidak dijatuhi hukuman mati. Terus ya boleh saja kau berkata itu bukan urusanku. Nah ini Bapak Ibu ya, jangan sampai kita melakukan hal seperti ini karena ini akan diawasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dia akan mengadili dan dia akan membalas perbuatannya itu sendiri. Maka perkataan-perkataan yang kurang baik mari kita lindungi, kita hindari, dan kita selalu ingat kepada Tuhan. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, sebagaimana madu dari sarang lebah, manis untuk dimakan. Nah ini maksudnya anakku. Jadi anakku ini menerimalah petua-petua yang baik, karena petua-petua yang baik itu akan membawa kemakmuran dan membawa pengertian yang baik dan untuk menjadi orang yang lebih baik. Begitu pula hikmat baik untuk jiwamu, jika engkau bijaksana, cerlah masa depanmu. Nah ini Bapak Ibu, dengan melakukan yang kebaikan, dia akan menjadi orang hikmat dan baik, dan jiwanya bisa bijaksana dan masa depannya bisa cerah. Janganlah seperti orang jahat yang bersepakat merampok orang jujur dan merampas rumahnya. Sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, selalu ia akan bangun kembali. Tetapi sebaliknya, orang yang jahat akan hancur lebur oleh malapetakannya. Janganlah senang kalau musuhmu celaka, dan jangan gembira kalau ia jatuh. Nah maksudnya begini Bapak ya, janganlah seperti orang jahat yang bersepakat merampok orang jujur dan merampas rumahnya. Sebab orang jujur ini berkali-kali jatuh, dia selalu akan tetap kembali, dan sebaliknya orang-orang yang jahat akan hancur di malapetaka karena dia selalu mengutamakan yang kejahatannya. Jadi kalau orang yang jujur, dia selalu berkata bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah, maka dia walaupun jatuh berkali-kali tetap akan kembali. Janganlah senang selalu memusuhi musuhmu celaka, dan jangan gembira kalau ia jatuh. Jadi kalau musuh kita dalam keadaan celaka, kita jangan senang Bapak Ibu ya, kita harus doakan supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar.
sebab pasti Tuhan akan melihat perbuatanmu itu menilai jahat, lalu tidak lagi menghukum memusuhmu. Jadi Tuhan selalu melihat akan perbuatan kita yang baik, jadi supaya Tuhan ini tidak lagi menghukum musuhnya itu, supaya musuhnya itu bisa kembali ke jalan yang benar. Jangan jengkel atau iri kepada orang jahat. Nah ini Bapak Ibu ya, kita nggak perlu jengkel dan iri kepada orang jahat karena orang jahat ini tidak perlu ditiru. Jadi kita harus ngambil pelajarannya supaya kita lebih jadi orang lebih baik lagi. Orang jahat tidak punya masa depan dan tidak punya harapan. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau orang jahat itu tidak punya masa depan dan harapan karena dia selalu berbuat yang kurang baik dan tercela untuk orang lain dan selalu membuat orang lain itu lebih susah, maka dia masa depannya tidak ada harapan. Anakku, takutlah kepada Tuhan dan hormatilah Raja. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang menentang mereka. Di sini maksudnya anakku di sini adalah takutlah kepada Tuhan, supaya kita ini takut kepada Tuhan dan hormatilah Raja. Ini ibaratnya kita hormatilah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ikut-ikutan orang yang menentang mereka. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan untuk melakukan hal yang jahat atau tidak baik. Kita harus takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Orang semacam itu bisa hancur dalam sekejap karena bencana yang ditimbulkan Allah atau Raja bukanlah perkara kecil. Jadi orang yang berbuat jahat itu bisa dihancurkan sekejap karena dia tidak mendekatkan diri sama Tuhan dan tidak takut sama Tuhan, maka Tuhan akan menghilangkan bencana itu secara sekejap dan langsung begitu saja. Orang-orang arif pernah berkata begini, hakim tidak boleh berat sebelah. Jika orang bersalah dinyatakan tidak bersalah, maka hakim itu akan dikutuk dan diumpat oleh semua orang. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau kita jadi lihat di luar sana ya, kalau jadi hakim itu kita tidak boleh berat sebelah, dalam arti jadi hakim yang jujur lah, supaya yang bersalah tetap bersalah, yang benar tetap benar. Tetapi hakim yang menghukum orang bersalah akan bahagia dan dihormati. Nah ini Bapak Ibu, kalau hakim betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik dan bijak, dia betul-betul menghukum orang yang salah, dia akan disegani atau dihormati orang banyak karena dia sudah menunaikan sesuai tugasnya. Karena hakim ini tugasnya untuk mengadili. Jawaban yang tepat adalah tanda persahabatan sejati. Nah ini Bapak Ibu ya, yang dimaksud di atas tadi itu supaya baik, jadi jawaban yang tepat itu persahabatan sejati. Janganlah mendirikan rumah tangga sebelum kau menyiapkan ladangmu dan mempunyai mata pencaharian. Di sini janganlah kita mendirikan rumah tangga sebelum ladangmu, sebelum emasnya ladangmu, kita sebelum mempunyai pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari, kita harus dipikirkan terlebih dahulu supaya ke depannya kalau mendirikan rumah tangga kita akan lebih baik lagi. Janganlah menjadi saksi terhadap orang lain tanpa alasan yang patut. Janganlah juga berdosa mengenai dia. Janganlah menjadi saksi orang lain tanpa alasan yang benar, supaya tidak berdusta mengenai dia. Jadi supaya kita kalau menjadi saksi orang lain itu harus yang benar, supaya tidak melukai atau mendustai pikiran dia. Janganlah berkata, aku akan membalas kepadanya apa yang sudah dilakukan terhadapku. Nah ini Bapak Ibu ya, walaupun kita merasa diremehkan atau dicemooh, kita tidak perlu membalas, karena kalau kita membalas itu nanti akan kembali lagi ke kita. Jadi kita mengucapkan syukur, berdoa sama Tuhan, berilah yang terbaik untuk orang-orang yang mencela kita. Pernah aku melalui ladang dan kebun anggur seorang pemalas.
Yang kulihat di situ hanyalah tanaman berduri dan alang-alang, pagar tembok pun telah runtuh. Jadi di sini yang kita lihat itu hanyalah tanaman berduri dan alang-alang. Jadi yang dilihat kita adalah banyaklah rintangan-rintangan yang di dalam dan apalagi temboknya sampai runtuh. Setelah kuperhatikan dan kurenungkan hal itu, kudapati pelajaran. Jadi setelah kita melihat yang di alang-alang seperti tadi, orang yang banyak bermasalah dan seperti orang-orang banyak yang berkelimpangan di situ, tembok runtuh, kita bisa mengambil hikmahnya. Dengan mengantuk dan tidur sebentar, dengan duduk berpangku tangan dan beristirahat sejenak. Kekurangan dan kemiskinan datang menyerang seperti perampok dan bersenjata. Nah ini Bapak Ibu ya, kekurangan dan kemiskinan ini datang seperti perampok, maksudnya kemiskinan ini selalu datang beramai-ramai dan datang banyak seperti merampok bersenjata, dalam arti kita kemiskinan ini tambah ke sini, tambah ke sini, tambah banyak, supaya kita ini bisa membantu mereka. Nanti kita di PT KLP ini akan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, dan semoga ini semua jadi pembelajaran kita untuk terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kita menjadi orang yang benar-benar bijak untuk menjalankan tugasnya di PT KLP ini. Maka dari itu Bapak Ibu, kami pembacaan buku bijak ini sudah selesai, dan bila mana ada kekurangan itu karena saya, kalau ada yang lebih itu karena Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi mohon Bapak Ibu nanti kalau ada yang memang belum saya paparkan dengan baik, Bapak Ibu bisa menambahkan, dan kami karena masih belajar dan terus belajar, kami mengucapkan syukur alhamdulillah pembacaan buku bijak pada hari ini sudah selesai, dan kami mengucapkan syukur. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Asmen ya, hari ini sudah membawakan materi buku bijak. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya. Di antaranya kita harus menghindari kata-kata yang tidak baik agar kita tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita juga harus mempersiapkan masa depan kita karena ujian akan datang secara bertubi-tubi, silih berganti, tiada henti. Maka itu persiapkan masa depan kita sebelum kita membangun sebuah rumah tangga atau kita berada di keluarga KLPI, kita perusahaan sudah mempersiapkan semuanya untuk kita ke depannya. Kita juga harus menjadi orang yang benar-benar jujur, adil, dan bijaksana. Bapak Ibu, demikian tadi pembacaan materi buku bijak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Waktunya masih ada. Atau mau ditutup doa dulu, Pak? Oh iya, doa udah. dulu. Doa dulu ya sebelum ditambahkan, karena ini waktunya masih lumayan cukup banyak ya Bapak Ibu. Jadi silahkan Pak Asmen untuk berdoa dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan membawakan doa sesuai agama saya, agama Islam. Bapak Ibu yang beragama lain untuk menyesuaikan saja menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi penyayang. Ampunilah dosa kami, dosa anak Bapak Ibu kami, dosa Bapak Ibu kami yang ada di Zoom pada hari ini, ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi penyayang. Ampunilah dosa Bapak Ibu para pembina kami sekeluarga, Pak Basri Susanto, Bapak Ustadz Dermawan, Pak Andi, Pak Nandang, dan Pak Rai. Ampunilah mereka dosa-dosa mereka sekeluarga, ya Allah. Dan para manajemen dan para owner-owner kita, ampunilah dosa-dosa anak keluarganya mereka, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari yang berkah ini penuh keberkahan. Kami mengucapkan syukur bisa berkumpul Zoom dan belajar buku bijak pada pagi hari ini. Sesama seluruh Indonesia, keluarga kami adalah keluarga KLPI, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala kesalahan dan kekhilapan semua mitra-mitra kami dan seluruh anggota KLPI se-Indonesia, bahkan luar negeri, ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunilah, ya Allah, pemimpin-pemimpin kita, ya Allah,
Berilah pemimpin-pemimpin kita ini pemimpin yang bijak untuk memimpin bangsa Indonesia ini sekeluarga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah, berilah perlindungan owner-owner kami dan tim-tim kami supaya dia tetap sehat dan menjalankan tugasnya dengan baik. Ya Allah, lindungilah Bapak Basri sebagai Direktur Utama dan Bapak Dermawan sebagai Wakil Direktur Utama dan Bapak Nandang dan Bapak Roy sebagai penasehat dan Pak Andi juga sebagai penasehat. Lindungilah mereka ya Allah dalam menjalankan tugas supaya mereka menjalankan tugas dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah para kane dan para ortu dan para mitra PT KLPI dan para calon mitra PT KLPI ya Allah. Mudahkanlah mereka dalam menjalankan visi dan misinya untuk menjalankan tugas dari PT KLPI. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kami mengucapkan syukur kepadamu supaya dalam menjalankan PT KLPI ini diberikan kerendahan hati dan banyak masyarakat yang menerima karena PT KLPI ini visinya ingin menjunjung masyarakat Indonesia yang miskin menjadi masyarakat yang kuat, yang hidup sederhana dan tapi berkelimpahan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucapkan syukur pada hari ini ya Allah bisa berkumpul dengan teman-teman seluruh Indonesia pada Jumat ini ya Allah. Ya Allah, kami mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bunda. Doanya sudah selesai. Terima kasih Pak Asmen. Baik, Bapak Ibu, ini waktunya masih ada. Silakan. Mungkin dari Bapak Ibu ingin menambahkan untuk materi buku bijak hari ini. Kami persilahkan untuk siapa nih? Pak Mansur ya. Silakan Pak. Pak Mansur, silakan. Baik, terima kasih Bu Indah. Juga Bapak Ibu, teman-teman semua Zoom pagi ini. Saya ingin menambahkan tentang mukadimah pada buku bijak hari ini, yaitu berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Yang hal ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada tujuan besar, tujuan utama yang sering kita sebut-sebut pensiun, goal pensiun. Kita mendoakan goal pensiun lagi. Nah, ada apa ini? Seperti itu ya. Nah, saya akan membawa Bapak Ibu kepada pidato Presiden kita, pidato perdananya, yang mana ada program-program yang kurang lebih itu ada 32 poin. Nah, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyoroti pada poin 8. Saya bacakan apa yang ada di poin 8. Poin 8 yaitu bahaya korupsi, kebocoran, penyimpangan, kolusi di semua tingkatan. Pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Saya ulang, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Digitalisasi, engarso sung tulodo, ikan busuk dari kepalanya, mencontoh dari atas, gakum, tegas, dan keras. Saya berusaha pelan-pelan supaya betul-betul masuk ke gelas kita. Nah, dalam poin 8 ini, saya ingin mengajak untuk mencermati bahwa poin 8 yang disampaikan oleh Presiden kita ini
Apa pertanyaannya? Apa yang tidak sinkron dengan visi misi yang ada di KLPI? Bahaya korupsi, kebocoran, penyimpangan, kolusi di semua tingkatan. Ini sudah ada rapi, disusun, diatur secara sistemik di KLPI. Sejak daftar, kemudian dari KPS 1 sampai 11 dan seterusnya. Tidak ada kebocoran. Dulu ketika saya dikenalkan tentang KLPI ini oleh Bapak Asman ya, yang saya tanya itu nomor satu, Pak, bangkrut enggak ini? Gitu. Jadi kalau berapa episode Pak Roy mengatakan menyoroti, mempertajam tentang scam, gitu, itu bukan satu kebetulan, tetapi saya menanyakannya, apa enggak bangkrut ini? 700 kok bisa umroh? Begitu. Setelah saya diajak melihat ke dalam, oh aman, langsung saya join. Berarti aman dari korupsi, kebocoran, penyimpangan, dan sebagainya. Sangat rapi. Poin 8, Bapak Ibu. Kemudian tentang pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. KLPI ini saya melihatnya bukan sekedar patriotik gitu, tetapi KLPI ini kita semua masuk di KLPI itu diajak untuk menjadi orang-orang yang beriman. Kenapa beriman? Ya kita lihat di poin tengah ya, doakan, 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 percaya, percaya. Ini urusan hati. Nah, hari-hari kita belajar itu. Jadi bukan hanya patriotik, lebih tinggi dari patriotik. Kalau patriotik itu cenderung ke fisik, tapi kalau beriman itu hatinya yang membawa fisik kita. Kemudian yang seterusnya adalah digitalisasi. Ini program presiden, digitalisasi. Sementara perusahaan kita itu 100%, sekarang malah berapa ya member ya? 150-an ribu persen digitalisasi. Semua ada di dalam genggaman kita, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah Engarso Sung Tulodo. Nah ini, kita itu kapan saja bisa klik dengan siapa? Dengan pemimpin-pemimpin kita di sini. Engarso Sung Tulodo itu atasan pimpinan itu jadi contoh. Saya aja ngomongnya begini, jauh. Saya juga pengen mencontoh dengan Bapak Basri. Smile, cool. Lihat saya, Pak Basri ke atas, saya ke bawah. Saya pengen belajar seperti beliau. Mari kita belajar yang cool karena Engarso Sung Tulodo. Kemudian yang seterusnya ini sudah tentu ya, ikan busuk dari kepala, mencontoh dari atas. Nah tadi, kagum, tegas, dan keras. Sehingga kemarin ada contoh-contoh persoalan-persoalan tentang rumah tangga lain atau rumah lain atau ini dengan member kita itu diselesaikan dengan baik. Itu yang pertama yang saya ingin mengajak menyinkronkan dengan program pemerintah hari ini. Kemudian yang kedua dan ini terakhir adalah pada poin ke-25. Yaitu yang dicontohkan oleh Soekarno. Jadi Bapak Presiden itu mengadopsi program misi dari Presiden RI pertama, yaitu Bapak Soekarno. Bahwa azas
Bangun kerukunan, gotong royong, ajaran Bung Karno. Ini poin 28, maaf tadi 25 ya. Bangun kerukunan, gotong royong, ajaran Bung Karno. Ini yang mau diterapkan jadi program daripada Bapak Presiden yang sekarang. Sementara kita ini sudah dari awal ini, sebelum ada pidato ini, kita sudah selalu mengatakan kerjasama, kerjasama. Kan begitu. Gotong royong, gotong royong. Jadi kerjasama itu ya orangnya bahu-membahu satu tim yang komitmen, persisten, dan seterusnya itu. Nah, sementara gotong royong itu bahkan menyangkut sponsor dan sebagainya. Sehingga ini nyambung. 5 tahun Presiden ini akan memangku jabatan, akan mengemban tugas ini. Sementara pidato pertamanya ini semua ada di dalam buku bijak. Ada apa ini? Gitu. Yuk, kita cerna kembali. Saya ingin nanti untuk di-share di grup supaya pidato itu kita cerna, kita sandingkan dengan buku bijak seperti tangan kiri dan kanan. Kalau pemimpin negeri ini sudah memberikan program seperti itu, sementara pemimpin usaha kita ini sudah ada seperti itu, kita sinkronkan, mungkin seperti ini yang dikatakan Pak Basri. 5 tahun. Jadi saya ingin mengajak mencerna, menghayati, menyinkronkan dan memperjuangkan dari 2 hal ini. Demikian, ada kekurangan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Indah. Terima kasih Ibu Indah. Baik, terima kasih Pak Mansur ya sudah memberi tambahan tentang sebuah pemimpin itu ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Lengkapnya seperti itu ya Pak. Bahwa kita seorang pemimpin harus memberi contoh kepada Betul. para yang kita pimpin ya. Kemudian kita juga harus bekerja sama, bergotong royong, dan memberi contoh. Serta kalau kita sudah di atas, kita membantu yang bawah. Seperti itu, kira-kira dari seperti KLPI ini ya, keluarga besar KLPI itu sudah dirancang seperti itu. Ya, jadi kita sangat beruntung berada di dalam keluarga besar KLPI. Kemudian siapa lagi yang ingin menambahkan? Barangkali ingin menambahkan untuk materi buku bijak hari ini. Silakan Pak. Ibu mungkin mau menambahkan? Pak Ustadz Darmawan mungkin mau menambahkan? Cukup, lanjut. Lanjut. Pak Ustadz Ibrahim mungkin ingin menambahkan? Wah, hari ini pada kemana ini? Sepi sekali. Halo, yang lain kemana nih? Nah, ini Bu Dede mungkin mau menambahkan. Iya, ya Mbak Indah, mungkin Ya, sedikit ya. Saya itu silakan Ibu. tertarik tadi dengan yang Pak Mansur ya, yang memberikan apa sih penambahan tadi. Ini saya juga sama hanya menambahkan gitunya. Justru saya juga benar apa yang diceritakan sama Pak Mansur tadi ya, ketika ada pidato perdana presiden kita yang sekarang, saya tuh merinding, benar-benar merinding. Karena kenapa? Kok ya apa yang jadi program atau jadi visi misi yang ada di KLPI itu hampir persis dengan apa yang dipidatokan sama presiden kita. Benar-benar sungguh merinding, ada apa ini? Kemungkinan emang KLPI ini akan sejalan dengan apa yang diprogramkan pemerintahan sekarang. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai dengan baik
ya terutama kita menjalankan bisnis KLPI. Semoga kita jaya seterusnya dan semua amanah. Saya sampai bergetar hati ini, gimana ya, betul-betul merinding benar-benar mendengarkan waktu Presiden pertama pidato itu, benar-benar kok segitu samanya dengan visi misi dan program yang ada di KLPI ini. Mungkin hanya itu aja lah untuk menambahkan, saking saya gimana ya, kenapa ya kok sama seperti gitu. Mudah-mudahan untuk kebaikan kita semua, untuk benar-benar demi kemajuan kita semua. Maju negara dan maju terutama KLPI. Semangat. Salam 5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dede sudah menambahkan. Memang benar sekali ya Bapak Ibu ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden sama persis dengan apa yang sedang kita jalani saat ini di KLPI. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menambahkan kembali, mungkin dari Bu Zuzu. Ya, boleh. Silakan. Terima kasih Mbak Indah atas waktu yang diberikan. Saya hanya ingin memberikan pemahaman penerimaan saya apa yang disampaikan oleh Pak Mansur, kemudian disambung oleh Bu Dedeh tadi. Merinding betul apa yang disampaikan oleh beliau, luar biasa, jadi nyesek saya. Saya yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan tidak ada yang kebetulan ya. Saya yakin sekali bahwa Allah sudah menghendakinya. Kalau ada korelasi antara isi pidato Bapak Presiden dengan apa yang sudah menjadi pedoman di dalam buku bijak kita, itu adalah sudah atas kehendak Allah. Saya yakin inilah mungkin saat kita betul-betul harus memaksimalkan diri sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini. Marilah kita sengkuin apa yang menjadi program-program target-target pemerintah gitu ya, meskipun kita tidak secara langsung berkecimpung dalam pemerintahan ya, kita sebagai orang rakyat biasa, tapi tidaklah salah kita memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa kita, untuk negara kita. Marilah kita terus berpegang teguh bahwa apa yang sudah kita pahami, kita pelajari setiap hari, nggak cukup satu kali ya di buku bijak ini, ada pagi, ada sore, ada petang. Itu marilah kita sama-sama belajar untuk aplikasikan diri, baik untuk keluarga kita, keluarga kecil kita masing-masing, lebih luas untuk masyarakat gitu ya. Untuk anak-anak kita di HK, marilah terus kita bekerja sama. Apa yang satu target dari pidato Presiden kita Bapak Prabowo, ada di situ asas gotong royong gitu ya, yang tadi saya simak dari Pak Mansur, bahwa itulah kalau saya kembali ngingat ke belakang taruhlah zaman Pak Harto gitu ya, itu kan asas gotong royong itu juga ditanamkan gitu. Tapi mungkin terlepas atau gimana ya di pemerintahan yang selanjutnya tidak begitu ditekankan di situ. Tapi alhamdulillah 4 kali Pak Prabowo ini mencalonkan diri sebagai presiden, dan saya ingat Presiden kita Abdurrahman Wahid pernah mengatakan bahwa nanti suatu saat yang keempat Pak Prabowo ini pasti jadi. Dan alhamdulillah ini kalau saya pribadi adalah mungkin sudah ketentuan Allah, Pak Prabowo diberikan kesempatan untuk memimpin negara ini. Mudah-mudahan beliau betul-betul komitmen, betul-betul persisten untuk memegang apa yang sudah menjadi doktrin-doktrin yang diimplementasikan dalam isi-isi pidato beliau ya Bapak Ibu. Jadi marilah kita sebagai orang bawah, kita terus mensupport apa yang menjadi target-target program negara, program bangsa untuk demi kebaikan. Mudah-mudahan, saya yakin Pak Prabowo pun menginginkan bahwa ingin tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang sesungguhnya, gitu ya. Sejahtera lahiriah juga batiniah, gitu. Saya yakin
Pak Prabowo ini betul-betul membawa pembaruan, memberi pengharapan seperti kita menemukan KLPI ini adalah merupakan sebuah pengharapan untuk kita merubah kehidupannya lebih baik, baik itu kehidupan batin maupun kehidupan lahiriah kita. Gitu ya Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan saya. Terima kasih Mbak Indah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Monggo. Terima kasih Bu Susu, luar biasa ya. Tambahan dari Bu Susu emang benar sekali ya. Kita sebagai warga negara harus mendukung program-program yang sudah direncanakan untuk masa depan kita di negara yang kita cintai ini. Baik, berikutnya ada Bunda Sandra. Mungkin Bunda Sandra ingin menambahkan? Ya, Mbak Silakan. Indah, terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini. Saya juga menyimak dari tadi, mulai dari Pak Mansur, kemudian Bu Dede, Bu Susu. Terus saya jadi teringat kembali saat saya awal berada di PT KLPI ini. Saya menyimak terus, Zoom ke Zoom saya selalu ikut. Nah, kemudian saya menyimpulkan bahwa PT KLPI ini memang sangat Pancasila. Artinya butir-butir yang ada di Pancasila itu KLPI mengikuti itu. Jadi seperti yang pertama kita ketahui bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita semua tidak ada membeda-bedakan agama ya. Jadi kita walaupun berbeda agama, kita tetap bersatu, misalnya dalam doa dengan sesuai keyakinan kita masing-masing. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu memang kan PT KLPI memang berusaha untuk menjadi aplikasi atau sistem yang dapat adil ya, untuk adil dan beradab itu tadi. Kita belajar dari buku bijak, kemudian Persatuan Indonesia. Sudah jelas ya kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas ya, itu PT KLPI juga mengikuti seperti itu. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu visi misi dari perusahaan. Gitu saja, jadi saya merasa yakin karena sangat Indonesia, gitu ya. Gitu, Mbak Indah, cukup dari saya. Terima kasih. Salam Lima Pilar. Terima kasih Bunda Sandra. Wah, luar biasa sekali hari ini ya Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali inspirasi dan juga semuanya ini sangat berkaitan ya Bapak Ibu di keluarga KLPI maupun di pemerintahan kita begitu sama persis ya apa yang sedang kita jalani saat ini. Baik Bapak Ibu, ada lagi nih tambahan mungkin dari Bapak Kaciran. Silakan. Bapak Kasiran. Belum. Oh, silakan mau menambahkan, Pak? Belum. Baik, kalau belum saya kasih kesempatan buat Bapak Matius Prapto. Silakan, Pak. Terima kasih. Terkait promo anti blokir tanggal 23 sampai 27, momen ini harus kita pakai sebaik-baiknya, terutama untuk tim IT supaya memadukan inbox dengan kreasinya sehingga menciptakan promo yang menarik. Ya, di inbox itu sudah ada, kemudian dipadukan dengan fitur-fitur, gambar-gambar, baik yang Holy Land maupun yang umroh, sehingga menjadi
promo yang tampilan yang menarik, kemudian tampilan itu di-share ke grup kita, kemudian tampilan itu kita bisa sebarkan ke mana saja sehingga dalam waktu beberapa hari banyak yang terjadi closing begitu. Terutama saya mohon kepada Bapak dan Darmawan supaya memperakarsai ini sehingga terbentuk suatu promo yang menarik seperti yang lain-lainnya waktu dulu itu sehingga nanti kita share semua terjadi closing besar-besaran dan Oh iya mungkin. terima kasih Tapi itu kayaknya yang bisa kami berikan dan kami mohon agar itu nanti bisa menjadi promo kita semuanya. Terima kasih. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Terima kasih ya Pak Prapto. Kemudian dari Bapak Mansur tadi mau menambahkan lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Matius. Saya mensupport apa yang dimaksudkan tadi tentang promo gitu. Lagi-lagi ada yang ketinggalan Bu Indah, teman-teman semua yang tadi karena saya bergelora lihat ada nggak itu cemen, nggak ada. Memang nggak bisa cool, tapi begini bawanya. Jadi yang ingin saya tambahkan adalah tadi saya salah sebut poin nomornya. Di poin 25 Bapak Ibu, Prabowo mengatakan tentang politik luar negeri. Membela rakyat dunia yang tertindas. Gitu. Jadi bukan wong cilik gitu, bukan. Membela rakyat yang tertindas. Dan ini identik dengan ekonominya. Bukan tangannya ketindas gitu, bukan ya. Ekonominya gitu. Mari kita gemparkan ke dunia dan hari ini hormat untuk Pak Gomez gitu. Mengapa Bapak Ibu? Kita sudah melakukannya pada poin 25 pidato Presiden Republik Indonesia. Ada apa ini? Berdiri sepertinya bulu di kulit kita ini. Itu saja Bu Indah. Terima kasih. Salam 5. Baik, terima kasih ya Pak Mansur ya, luar biasa sekali. Rupanya dia sangat menyimak pidato presiden dari awal sampai akhir, sampai poin-poinnya dia hafal ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Kemudian mungkin yang lain ingin menambahkan? Tadi Pak siapa ya yang ingin menambahkan ya? Pak Kasiron, masih mau menambahkan? Tidak. Baik, Bapak Ibu, ini masih ada loh 2 menit lagi. Mungkin masih ingin menambahkan, silakan. Masih ada waktu 2 menit lagi, Bapak Ibu. Siap. Saya Bu. Ya, Ya. silahkan. Oh iya. Menambahkan. Izin. Tanggal 24 ya Pak ya, Bu ya. Terima kasih. Saya betul? Pak Ika ada dulu. Ya, saya dulu ya. Tadi saya menyikapi ini setiap tentang pembacaan di buku bijak tentang rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian itu. Mohon maaf, saudaraku sekalian, tidak berarti seluruh isi dari atau butir-butir dari hari-hari dalam buku bijak itu harus dipaksakan untuk diterapkan ke dalam aplikasi air atau dalam ke sistem aplikasi air. Tapi benar-benar itu adalah rumah tangga, bicara tentang rumah tangga karena akar persoalan hidup kita itu kan bermula dari rumah tangga. Membangun rumah tangga yang hikmat maka akan membuahkan hasil yang keberhasilan kita di bidang apapun. Gitu. Jadi sekali lagi saya mengkritisi bahwa tidak harus dipaksakan untuk diterapkan ke dalam sistem aplikasi di KLPI. Nah, jadi memang dia bicara rumah tangga kok. Gitu. Terima kasih. Lanjut, Bu.
Oh ya, baik. Terima kasih ya Pak Ikada. Juga terima kasih kepada semuanya, Bunda Sandra, Bu Zuzu, Bu Dede, Pak Mansur, Pak Ikada juga yang sudah menambahkan di acara buku bijak hari ini. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PT Kreasi 5 Pilar Indonesia sudah memberikan sarana kepada kita semua sehingga kita bisa belajar bersama di sini, Bapak Ibu ya. Rasanya senang sekali setiap hari kita bisa belajar di sini. Kayaknya ada yang kurang kalau tiap hari, tiap pagi kita belum belajar, belum bertemu dengan Bapak Ibu semua, belum mendengarkan ilmu pemaparan maupun berbagai macam sharing-sharing ya dari Bapak Ibu semua di sini. Rasanya ada yang kurang kalau kita belum mendengarkannya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah lewat ya, sudah jam 7. Untuk buku bijak hari ini akan saya akhiri. Kita akan berjumpa kembali besok. Mungkin Bapak Ibu yang ingin menambahkan, yang ingin sharing-sharing, kami kasih kesempatan waktunya untuk besok lagi ya, karena hari ini Oke, salam 5 pilar. ya. Mari kita buka acara hari ini dengan baca dalam nama Alhamdulillahirabbil Alamin. Dari Bekasi, mohon maaf apabila ada kesalahan dan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Salam. Terima kasih Mbak Ida. Selamat beraktivitas. Ayo, Dewata. 5 pilar.